Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kembali belajar tentang reformasi gereja. Tentunya di mata sejarah peminatan. Kita lihat ya materinya ya. Nah, ini ya. Slide pertama kita melihat ada sosok Martin Luther. Dia itu adalah pencetus adanya reformasi gereja. Ini jadi backgroundnya ya. Reformasi gereja ini ya muncul dari adanya sikap kritis ya terhadap penyimpangan yang terjadi di gereja Katolik gitu ya. Ada beberapa penyimpangan, contohnya salah satunya di sini adalah penjualan surat pengampunan dosa gitu ya. Surat pengampunan dosa ini dijual kepada mereka yang tidak ikut dalam perang salib gitu, sekitar abad 11 sampai abad ke-13. Kita ingat ya, di saat itu ada perang salib di mana perang antara kaum muslim dengan kaum Nasrani. Pelopor dari adanya reformasi gereja ini ya, namanya tadi ya yang ada di awal mukanya ya, fotonya ya, namanya Martin Luther. Dia itu adalah pastor sekaligus guru besar dari Universitas Wittenberg di Jerman. Jadi dia juga adalah seorang dosen gitu ya, guru besar. Selanjutnya, latar belakang dari reformasi gereja. Latar belakangnya yang pertama tadi ya, ada yang depan dijelaskan yang depan, terus ada beberapa faktor-faktor lainnya, yaitu ada penyogokan ya oleh pemuka agama kepada petinggi gereja agar mereka tuh memperoleh kedudukan sosial yang tinggi. Jadi ada penyogokan di situ ya. Selain itu ada perilaku dari Paus yang kita tahu dia adalah Bapak Suci, berperilaku amoral gitu ya, menyangkut hubungannya dengan wanita. Contohnya ada Alexander ke-6, dia memiliki 8 anak haram ya dari hasil hubungannya dengan wanita simpanannya. Selain itu ada jual beli surat pengampunan dosa atau nama lainnya adalah indulgensis. Adanya penyimpangan ya terhadap acara sakramen suci atau ritus pemujaan terhadap benda-benda keramat dan tokoh-tokoh suci yang nantinya akan menimbulkan tahayul. Jadi mereka masih percaya dalam hal tahayul dan mitologis yang bahkan tidak masuk akal ya. Seperti dalam para pastor yang semata-mata merupakan itu manusia, tapi mereka ya menganggap dirinya adalah keramat gitu. Ada masalah-masalah ekonomi juga ya, ada korupsi atas nama negara, pajak-pajak yang memberatkan karena ambisi kekuasaan kaum bangsawan lokal, ada kebangkitan nasionalisme Eropa, serta perkembangan kapitalisme dan krisis-krisis ekonomi di kawasan Imperium Roma. Tokoh dari reformasi gereja, tadi ada foto yang di depan ya, itu namanya Martin Luther ya. Dia itu adalah seorang guru besar dan juga pastor gitu ya. Gerakan reformasi gereja menjadi Protestan terjadi di Jerman. Kenapa harus Jerman? Kita lihat di sini ya. Karena ternyata di Jerman itu banyak sekali penyimpangan dan juga krisis ekonomi. Lihat di sini ya. Jerman pada sekitar abad ke-15 dan sampai 16 itu kondisi Jerman yang miskin gitu. Karena di sini miskin itu berarti masih terbelakang jika dibandingkan dengan negara Eropa lainnya gitu ya. Karena di sini mereka hanya fokus dan fokus dalam hal agraris atau pertanian gitu ya. Sektor industri dan perdagangan manufaktur belum berkembang jika seperti di Inggris gitu ya, beda ya. Inggris sudah berkembang industri, Italia juga sudah, tapi Jerman belum. Jadi Jerman masih menggunakan sektor agraris. Selain masalah ekonomi ini, ya ini faktornya ya Martin Luther, juga tadi ada beberapa masalah yang pengampunan dosa dijual gitu ya, surat pengampunan dosa. Selanjutnya, tokoh yang kedua namanya Johannes Calvin. Calvin ini ya dia adalah salah satu tokoh lainnya gitu ya dari reformasi gereja Protestan. Dia itu orangnya sangat radikal. Dia menganggap bahwasanya Luther itu terlalu konservatif, terlalu kuno.
gitu ya. Dia perlu adanya gebrakan gitu. Luther itu dia meletakkan dasar-dasar teologis atau dasar-dasar keagamaan, kepercayaan, serta dasar-dasar filosofis ya, filsafat dan intelektual yang kokoh ya bagi keberhasilan gerakan reformasi ini gitu. Oleh karena itu, Calvin ini dijuluki ya atau tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Eropa modern. Ini tokohnya tadi ya. Oke ya, namanya Johannes Calvin. Selanjutnya, dampak dari reformasi gereja ya, yang pertama di dampak sosial dan politik itu terhadap negara-negara barat umumnya banyak sangat terasa dampaknya gitu. Yang kedua, reformasi ini menimbulkan Western Christendom ya, sehingga muncul negara-negara nasional yang kecil tapi nggak ada hubungannya dengan lembaga kepausan di Roma gitu ya, menumbuhkan benih-benih demokratisasi politik, kesadaran individual dan pentingnya hak politik, kebebasan individu pada dasarnya di situ ya, karena memang terjadinya ideologi perlu keberanian gitu. Adanya reformasi ini perlu adanya keberanian dari individunya gitu ya. Yang nomor 4, hal ini menjadi dasar timbulnya gerakan demokratisasi dan anti kekuasaan totaliter gitu ya, dan keberanian rakyat untuk selalu melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Jadi kalau misalkan kekuasaannya terlalu otoriter, ini adalah saatnya rakyat itu harus berani mengungkapkan penderitaannya gitu. Walaupun bukan hanya di bidang politik ya, kalau ini kan di bidang agama. Tetapi dalam adanya gerakan reformasi Protestan ini juga lahirnya kekuasaan absolut di Eropa gitu ya. Banyaknya pertikaian antara Calvinisme dan Katolik, peperangan saudara dan penghancuran karya seni, patung, lukisan yang berbau katolisasi gitu ya, katolisme. Reformasi yang harus bertanggung jawab atas terjadinya pembantaian massal dalam peristiwa berdarah pada malam Santo Bartolomeus. Di Belanda pun terjadi pemberontakan petani yang menolak membayar pajak. Ya, akhirnya oleh Pangeran Philip mereka semua dibantai. Jadi dari munculnya kebebasan berpendapat di sini ya, dari yang dicetuskan oleh Martin Luther dan Calvin justru malah jadi keblinger, keterlaluan gitu, sehingga masyarakat di sini banyak terjadi penyimpangan gitu. Memang semua hal itu kalau terlalu berlebihan itu tidak baik ya. Selanjutnya, pengikut Protestan dianggap pengkhianat dan selama 6 tahun terjadi teror pembunuhan terhadap kaum Protestan akibat dari terlalu berlebihannya mereka dalam menyuarakan pendapat gitu ya. Reformasi juga mengakibatkan terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil. Contohnya ada di sini ya, Lutherisme, Calvinisme, Anglikanisme, Quarkisme, Katolikisme gitu. Meskipun ditinjau dari segi doktrin-doktrin fundamental atau dasarnya, sekte-sekte itu tidak memiliki prinsip yang berbeda. Tetapi timbulnya hal tersebut menyebabkan keretakan serius dalam agama Kristen. Jadi ada aliran Lutherian, Calvinis, Anglikan, Quarkisme, Katolik, dan ada juga saya dengar itu ada Zwingli gitu. Akibat adanya sekte-sekte ini, Eropa terbelah menjadi beberapa gitu, tapi secara keagamaan, jadi berdasarkan keagamaan. Jerman Utara dan negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Norwegia menganut Lutherisme. Skotlandia, Belanda, Switzerland, Prancis menganut Calvinisme, dan negara-negara Eropa lainnya seperti Spanyol, Italia menganut Katolik Ortodoks. Seperti itu. Jadi walaupun mereka sama-sama Eropa, tapi mereka terpecah dalam hal aliran itu. Tugasnya adalah kalian mencatat hal-hal penting reformasi gereja tadi yang udah Ibu jelaskan ya. Katolik, kenapa ada Protestan gitu ya. Kenapa ada Katolik, kenapa harus ada Protestan, ada yang aliran Lutherian, Calvinis, Zwingli, Anglikan gitu ya. Itu ada sejarahnya. Walaupun ya bagi yang pendengar di sini anak-anak Ibu yang
beragama non Islam, non Protestan, Katolik boleh mendengarnya agar kalian bisa tahu. Oke, terima kasih semuanya. Tugasnya yang tadi saya tulis di slide terakhir. Silahkan kalian mencatat gitu. Jika ada pertanyaan atau masukan ya atau kritik boleh WA ke saya gitu. Jika sudah menyelesaikan rangkuman langsung harus diingat harus ada nama dan asal kelas karena yang masuk ke WA itu kan banyak seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.